Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Shalom. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk sharing firman Tuhan di salah satu persekutuan alumni Fakultas Hukum dari salah satu kampus di Jakarta, dan saya diminta untuk membawakan tema yang berjudul menjadi Kristen yang berdampak bagi bangsa dan negara. Ya, ini terkait dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan, dan persekutuan tersebut mengambil tema-tema selama bulan Agustus yang terkait dengan bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah, saya mengambil perikop dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai 8. Jadi di dalam 8 ayat ini menjelaskan mengenai bagaimana orang Kristen dipanggil. Dalam pertama harus taat dan takut kepada pemerintah, dan kemudian yang kedua bagaimana orang Kristen harus hidup tidak antisosial, tapi hidup dalam sebagai warga negara yang mempunyai tanggung jawab sosial di dalam masyarakat. Dan yang ketiga bagaimana orang Kristen untuk supaya hidup dengan produktif, menghasilkan hasil yang baik yang berdampak besar di dalam kehidupannya. Itu adalah 3 hal yang merupakan summary atau ringkasan dari firman Tuhan yang kita diskusikan pada hari itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Titus adalah seorang kita sebut dengan evangelis yang masih muda, ya, seorang pelayan firman, seorang pelayan yang masih dalam usia muda yang diutus oleh Paulus untuk melayani di banyak tempat, ya. Salah satunya yaitu yang kita baca dari surat Titus ini, yaitu ketika Titus berada di bagian selatan dari Yunani, satu pulau di sebelah selatan Yunani yang namanya Pulau Kreta. Namun demikian Titus ini melayani di banyak tempat. Salah satu kontribusi yang besar dalam pelayanan Titus yaitu ketika Titus mengumpulkan persembahan dari jemaat di Korintus, dan kemudian mengkoordinir persembahan itu dan kemudian mengirim persembahan itu ke Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, Titus mempunyai tantangan yang sangat besar di dalam ketika dia melayani di Kreta. Mengapa? Karena jemaat di Kreta berada dalam kondisi atau keadaan di mana lingkungannya tidak mendukung untuk mereka bisa hidup dengan baik sebagai orang Kristen, dan sebagai akibatnya mereka berdampak dalam kehidupan mereka, dan mereka masuk dalam kehidupan yang tidak menunjukkan identitas mereka sebagai orang Kristen. Di dalam pasal 1 ayat 16 dikatakan bahwa mereka mengenal Tuhan, mereka mengaku bahwa mereka mengenal Tuhan, mereka mengaku bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus, tetapi dalam kenyataannya dengan perbuatannya mereka menyangkal Tuhan. Titus mempunyai tanggung jawab besar karena Titus harus menjadi teladan. Ya, Paulus menyampaikan bahwa Titus harus menjadi teladan di tengah-tengah gereja, dan dengan demikian orang lain akan melihat. Jadi bukan saja jemaat yang ada di Kreta pada saat itu, tapi orang-orang yang non-jemaat, orang-orang non-Kristen akan melihat bagaimana kehidupan Titus sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang benar di tengah-tengah lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ada banyak tanggung jawab kalau kita mengikuti surat Titus. Ada banyak tanggung jawab. Ada kira-kira 15 hal atau topik yang harus menjadi tanggung jawab Titus dalam menyelesaikannya. Ya, ada 15 poin yang Titus harus sampaikan kepada jemaat di Kreta, dan salah satunya yaitu bahwa jemaat Kreta atau orang-orang percaya yang ada di Pulau Kreta pada saat itu harus hidup dengan sungguh-sungguh sebagai warga negara, hidup dengan taat dan patuh kepada pemerintah, dan hidup dengan bertanggung jawab sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah lingkungannya. Itu adalah salah satu dari 15 poin atau 15 hal yang diminta diselesaikan oleh Paulus. Nah, jadi Titus diminta Paulus untuk menyelesaikannya di tengah-tengah jemaat yang ada pada saat itu.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang secara keseluruhan memang Titus dipanggil untuk menata pelayanan, ya, menata pelayanan yang ada di jemaat Kreta, ya. Jadi penata layanan yang baik dengan cara membangun organisasi gereja yang ada di sana, kemudian menentukan orang-orang yang bisa melayani Tuhan, yang akan bertanggung jawab dalam pelayanan di Kreta. Dan selain itu Titus diminta untuk menyelesaikan hal-hal khusus, topik-topik khusus. Dan salah satu topik yang penting yaitu bagaimana kepatuhan kepada pemerintah, dan bagaimana orang-orang Kristen di Kreta mereka harus sungguh-sungguh hidup sebagai orang Kristen yang punya dampak di dalam kehidupan, ya, mempunyai dampak kepada masyarakat, mempunyai dampak di dalam gereja, dan mempunyai dampak kepada bangsa dan negara. Nah, itu adalah topik, dan saya ingin kita melihat hal itu dari Titus pasal 3 ayat 1 sampai 8, ya. Jadi Titus pasal 3 ayat 1 sampai 8 yang menjadi tema dari hal ini, ya. Jadi fokus perikop yang mendasari kita memahami tentang bagaimana orang Kristen yang berdampak bagi bangsa dan negara. Itu merupakan perikop yang akan kita lihat. Hal yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu bahwa untuk untuk berdampak di tengah-tengah bangsa dan negara, maka orang Kristen, setiap orang percaya itu harus taat dan patuh kepada pemerintah. Itu poin pertama, dan kita bisa lihat itu di dalam ayat 1, ya, dari Titus pasal 3 ayat 1 yang bunyinya demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi hal yang pertama, Paulus mengatakan bahwa Titus harus memperingatkan jemaat Kristen yang ada di sana, dan ada kata mereka ini yaitu siapa? Ya, tidak lain adalah orang-orang Kristen atau jemaat Tuhan yang ada di Kreta. Dan Paulus meminta supaya Titus mengingatkan mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Jadi ternyata orang Kristen dipanggil bukan saja tunduk kepada pemerintah, tapi orang-orang lain yang berkuasa. Ini artinya bahwa sistem atau tatanan kehidupan masyarakat di mana ada orang yang mempunyai otoritas, wewenang, yang mempunyai kuasa. Dan kemudian ketika orang Kristen berada di sana, maka setiap orang-orang Kristen harus tunduk, taat kepada mereka yang mempunyai kuasa atau mereka yang mempunyai wewenang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tunduk atau patuh itu artinya mengikuti perintah atau mengikuti kebijakan atau mengikuti aturan. Dan wujudnya kalau kita lihat di dalam ayat 1 ini dikatakan bahwa orang Kristen itu harus taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi hal yang pertama, wujud dari tunduk kepada pemerintah itu taat kepada aturan, ya, comply with regulation, ya, comply with regulation atau taat kepada kebijakan, taat kepada aturan. Nah, dan kemudian yang kedua selain taat kepada aturan yaitu melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi itu ada dua hal yang disebutkan dalam ayat 1. Melakukan setiap pekerjaan yang baik itu berarti bahwa memiliki dukungan, supporting terhadap pemerintah dalam melakukan pekerjaan yang baik, tapi tidak itu saja, dilanjutkan dengan ikut ambil bagian dalam melakukan pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, ketika pesan ini disampaikan, kita harus melihat konteks dari jemaat di Kreta pada saat itu. Ini adalah satu jemaat yang kecil yang berada di pulau kecil dan bahkan terpencil, ya, yang jauh dari dataran Eropa, yang jauh dari pulau-pulau besar di Yunani, bahkan di dataran Eropa yang menjadi bagian dari Yunani, ya, dari saat itu yang kita sebut dengan negara atau kerajaan Yunani pada saat itu. Jadi ini berada di tempat yang jauh, tempat yang kecil. Namun demikian di tempat yang kecil ini, tempat yang terpencil ini, umat Tuhan diminta, orang-orang percaya diminta untuk taat kepada pemerintah. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah yang berpusat di Roma, ya, kerajaan Romawi yang berpusat di Roma. Surat ini ditulis ketika
ketika memang Romawi, kerajaan Romawi masih berkuasa pada abad pertama sekitar tahun 60-an dan 70-an dan 80-an. Jadi memang saat itu yang berkuasa adalah orang-orang di Roma atau pemerintahan Romawi, dan jemaat Kristen yang ada di Kreta ini diminta untuk taat kepada pemerintah, patuh kepada pemerintah, mengikuti aturan regulasi dan melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik dalam arti mendukung pemerintah dan ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan baik atau program-program pemerintah pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, surat yang sama atau pesan yang sama Paulus tidak hanya menyampaikan kepada Kreta tapi juga kepada jemaat Kristen di Kreta. Tapi kalau kita mengikuti surat-surat Paulus ya, ada beberapa kali Paulus menyinggung tentang hal ini, bagaimana orang Kristen harus hidup taat kepada mereka yang berkuasa, kepada pemerintah, dan salah satunya di Titus ini, tetapi juga bagi jemaat Kristen yang berada di Roma ya. Jadi kepada jemaat Kristen yang berada di Roma, dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 13 dikatakan bahwa setiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Jadi direct supervision, your direct supervisor, pemerintah yang ada di atasnya menunjukkan ini satu tingkatan ya. Apabila kamu berada di tempat yang katakanlah di satu desa satu maka kamu harus mengikuti aturan pemerintah, taat kepada pemerintah yang ada di desa. Apabila kamu di kabupaten, taat kepada pemerintah yang ada di atasnya di kabupaten, dan seterusnya. Apabila kamu hidup dalam bernegara, maka kamu harus patuh kepada pemerintah pusat. Jadi itu adalah yang dimaksudkan dengan setiap orang harus taat kepada pemerintah yang di atasnya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya begini, mengapa sampai surat ini atau peringatan ini atau nasihat ini disampaikan? Nah, mengapa kita harus sebagai orang Kristen ini harus taat kepada pemerintah? Nah, ada motivasi yang besar yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 13 bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Kemudian pemerintah itu berasal dari Allah. Pemerintah itu adalah pelayan Allah dan pemerintah itu adalah hamba-hamba Allah. Jadi motivasi yang besar bagi setiap orang Kristen untuk taat kepada pemerintah yang ada di atasnya atau taat kepada setiap pemerintah, yaitu karena pemerintah itu adalah adalah pelayan-pelayan Allah, pemerintah adalah hamba-hamba Allah, dan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Nah, menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudaraku, yaitu bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mematuhi pemerintah, mengikuti pemerintah, aturan pemerintah, baik dalam hal-hal yang besar, namun juga dalam hal-hal yang kecil. Jadi itulah merupakan tanggung jawab bagaimana supaya kita bisa berdampak dalam kehidupan ini, berdampak dalam kehidupan masyarakat, berdampak sebagai warga negara. Syarat pertama yaitu kita harus mengikuti aturan, patuh kepada pemerintah, dan memberikan respek, menghargai pemerintah yang memang adalah pelayan-pelayan Allah atau hamba-hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk penata layanan kehidupan ini. Jadi pelajaran pertama bagi kita pada hari ini yaitu bahwa ketika kita sebut bahwa kita ini ingin berdampak dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara, maka hal yang pertama kita harus patuh kepada pemerintah. Nah, Bapak Ibu, dalam surat ini juga dalam ayat 2 dikatakan bahwa janganlah mereka memfitnah. Jadi ayat 2 Paulus menyampaikan kepada Titus supaya memperingatkan orang-orang di Kreta supaya mereka tidak memfitnah, mereka tidak bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jadi ayat kedua ini ingin menjelaskan bahwa kalau tadi yang pertama itu kepada pemerintah, tanggung jawab dalam hal patuh kepada pemerintah, maka tanggung jawab yang kedua yang disampaikan di dalam ayat 2, pasal 3 ayat 2, yaitu bahwa setiap orang Kristen harus bisa hidup dengan baik, memiliki hubungan sosial yang baik di tengah-tengah bangsa dan negara. Jadi orang Kristen adalah orang yang hidup menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, bukan antisosial. Tapi kita mempromosikan atau kita hidup dalam mengutamakan kehidupan hubungan sosial yang baik dan menjaga hubungan-hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu dikatakan tidak boleh memfitnah, tidak boleh bertengkar, kemudian harus hidup ramah dan harus hidup lemah lembut terhadap semua orang.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam surat ini selain dikatakan bahwa motivasi terhadap bagaimana kita harus patuh kepada pemerintah, yang terkait dengan hubungan sosial juga dikatakan bahwa ada motivasinya, ada dasarnya mengapa kita harus hidup, bukan hidup yang asosial tapi hidup yang mendorong dan mempromosikan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Nah, motivasi tersebut dikatakan Paulus di dalam ayat 3 sampai ayat 6 yang kira-kira secara ringkas dikatakan demikian. Karena kamu telah diselamatkan oleh Tuhan, karena kamu telah berpindah dari hidupmu yang lama, yaitu dahulu hidupmu dalam kejahilan, dahulu hidupmu tidak taat, dahulu hidupmu sesat, dahulu kamu menjadi hamba-hamba yang hidup dalam berbagai nafsu dan keinginan. Dahulu kamu hidup dalam kejahatan, kedengkian, dan saling membenci. Namun sekarang kamu telah hidup di dalam percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus, dan sebagai murid-murid Kristus. Dan karena itu kamu harus beralih dari kehidupan yang asosial, yang dahulu kamu hidup melakukan hal-hal itu, menjadi hidup di dalam hubungan yang sosial yang baik dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu, itu adalah motivasi. Jadi kalau tanggung jawab kedua ya untuk kita bisa berdampak dalam masyarakat, kalau yang pertama tadi taat kepada pemerintah, maka yang kedua adalah mempunyai hubungan sosial yang baik dengan semua orang. Dan mengapa itu dilakukan? Karena kamu dahulu adalah orang-orang yang tidak mempunyai perilaku sosial yang baik. Namun demikian, karena kamu telah diselamatkan, kamu percaya kepada Kristus dan sebagai orang Kristen, itu merupakan dasar bagi kamu untuk pindah dari kehidupanmu yang lama kepada kehidupanmu yang baru. Kehidupan yang tidak memiliki kepekaan sosial menjadi kehidupan yang memiliki kepekaan sosial. Dan karena kamu telah mengalami itu, maka itu harus terwujud di dalam kehidupan kamu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tanggung jawab sosial ini berarti bahwa kita semua dipanggil untuk menjalani itu dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hanya menjadi orang-orang yang inklusif ya, yang orang-orang yang hanya eksklusif ya, yang hanya hidup dalam kelompoknya sendiri ya, yang tinggal dalam kelompoknya sendiri, yang hanya bergaul dengan kelompoknya sendiri. Tapi kita dipanggil untuk berbaur dengan semua orang. Dan dalam berbaur dengan semua orang itu kita mewujudkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, menghargai semua orang, memperhatikan kebutuhan orang lain, dan bersikap supaya orang lain pun bisa mengenal siapa kita sesungguhnya. Jadi tantangan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yaitu bagaimana dengan perilaku sosial kita, atau bagaimana dengan sikap sosial kita kepada semua orang. Maka melalui sikap dan tindakan kita kepada semua orang itu, sikap kita terhadap orang lain baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat sedemikian rupa sehingga orang memuliakan nama Tuhan, orang lain memuliakan nama Tuhan. Dan itu adalah dua dasar ya. Kalau dasar pertama tadi menjadi berdampak dalam masyarakat, dalam negara, berdampak secara signifikan di negara ini, yaitu yang pertama patuh kepada pemerintah, yang kedua kita menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, dalam arti bahwa kita dipanggil untuk hidup di tengah-tengah lingkungan kita, bergaul dengan semua orang. Dan itu adalah dasar atau motivasinya karena Tuhan telah menyelamatkan kita, memberikan kita keselamatan, beralih dari kehidupan yang lama ke kehidupan yang baru, sehingga ini mendorong kita untuk mewujudkan keselamatan itu, atau bahasa Paulus yaitu mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga yang kami sharing dengan saudara-saudara yang hadir dalam persekutuan itu, yaitu bagaimana kita dipanggil sebagai orang Kristen untuk hidup sungguh-sungguh dalam menjalankan perbuatan yang baik. Jadi kalau yang pertama tadi kita dipanggil untuk taat kepada pemerintah, yang kedua menjaga hubungan sosial, tapi yang ketiga yang juga cukup sangat penting yaitu kita dipanggil atau kita diutus
di tengah-tengah bangsa dan negara ini untuk untuk sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik. Jadi inilah nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Titus, bahwa Titus harus menyampaikan ini kepada setiap orang percaya, setiap orang Kristen, yaitu bahwa setiap orang Kristen dipanggil untuk melakukan dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Saya akan membaca ayat itu yang mendukung kita dalam memahami bagian ini, yaitu terambil dari ayat 8 ya, Titus pasal 3 ayat 8 yang berbunyi demikian. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka, nah kembali ketika surat ini disebutkan mereka, itu berarti itu adalah orang-orang percaya atau jemaat Tuhan yang ada di Kreta. Agar orang-orang percaya yang ada di Kreta, yang sudah percaya kepada Allah, jadi mereka yang sudah diselamatkan oleh Allah, mereka yang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kepada mereka supaya mereka sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Supaya mereka sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, bagian ketiga ini yaitu bahwa supaya orang Kristen berdampak di tengah-tengah masyarakat, maka orang Kristen atau orang Kreta pada saat itu mereka harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, di dalam ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang paling ada 4 hal yang merupakan bagaimana satu rangkaian tindakan untuk mendapatkan hasil yang baik atau melakukan pekerjaan baik. Yang pertama di sini yang disebut dengan saya menamakan itu suatu input ya. Jadi input, indikator dari input bahwa kamu melakukan pekerjaan yang baik, yaitu bahwa kamu telah diselamatkan. Karena kamu telah diselamatkan, maka itu merupakan semacam faktor atau sumber daya yang besar yang membuat kamu bisa melakukan pekerjaan baik. Suatu dasar yang sangat kuat untuk kamu bisa melakukan pekerjaan baik, yaitu karena kamu adalah orang-orang percaya. Nah, itu disebutkan dalam ayat 8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkan, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Jadi kalau suatu proses produksi, inputnya yang pertama itu yaitu kamu yang telah menerima Kristus. Kamu ada di situ di dalam proses berbangsa dan bernegara. Ketika kamu ada di situ, maka itu adalah kontribusi yang besar. Kamu berada di sana dan itu merupakan input dalam suatu proses melakukan pekerjaan yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian Bapak dan Ibu saudara sekalian, tidak hanya input, yang kedua adalah proses ya, proses. Nah, proses ini bagaimana? Di sini dikatakan bahwa kamu tidak hanya sekedar melakukan pekerjaan yang baik, tapi kamu harus sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Jadi sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Dan kalau kata sungguh-sungguh ini menunjukkan prosesnya. Ada orang sekedar melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah masyarakat, tapi tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Di sini Paulus mengatakan bahwa orang percaya di Kreta, mereka harus dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Tidak melakukan itu dengan terpaksa, tidak melakukan itu dengan motivasi yang seadanya, tapi harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Nah, apabila itu dilakukan, ayat 8 mengatakan bahwa itulah yang baik, akan menghasilkan hasil yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi ketika kamu sungguh-sungguh melakukan yang baik, ketika kamu sebagai orang percaya, kamu melakukan tugasmu, tanggung jawabmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah pekerjaanmu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan menghasilkan hasil yang baik. Namun bukan itu saja, kita bisa lihat itu adalah kira-kira outputnya kamu melakukan hasil yang baik, kamu mendapatkan hasil yang baik, tetapi kemudian dikatakan di sini berguna bagi manusia. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah, berguna yang bagi manusia ini artinya berdampak bagi orang lain. Berdampak bukan hanya bagi gereja, berdampak bukan hanya bagi persekutuan, tapi berdampak bagi manusia. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa ketika orang Kristen berbangsa dan bernegara, taat kepada pemerintah, memiliki hubungan yang sosial yang baik dengan semua orang,
maka kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan sungguh-sungguh dan kamu akan berdampak. Berdampak bukan hanya secara internal di dalam kehidupan persekutuan atau kehidupan gereja, tapi di sini dikatakan berdampak bagi manusia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada banyak contoh tentang orang Kristen yang berdampak. Ya, saya beberapa hari yang lalu saya membaca tentang kisah Jimmy Carter, Presiden Jimmy Carter. Ya, jadi Anda tahu Presiden Jimmy Carter yang hidup berkuasa di akhir tahun 79 ya dan awal tahun 80, tapi akhir tahun 79 Jimmy Carter adalah presiden di Amerika Serikat dan ternyata beliau masih ada ya, jadi 99 tahun sekarang umurnya, usianya, dan dia the oldest living president ya. Sekarang saat ini dia disebut the oldest living president karena usianya sudah 99 tahun. Dia adalah orang yang menginisiasi perjanjian Camp David ya, Camp David Accord, perjanjian Camp David untuk perdamaian antara Israel dan Mesir, dan saudara-saudara tahu karena inisiatif ini maka akhirnya peperangan antara Israel dan Mesir yang sudah berjalan begitu lama bisa didamaikan. Jadi terjadi perdamaian antara Israel dan Mesir. Dia juga yang memberikan kembali terusan Suez dari dulu dikuasai bukan oleh Panama, dikembalikan kepada negara Panama ya, terusan Suez di Panama karena bukan terusan Suez, terusan Panama yang ada di Panama. Dan dia juga menginisiasi perdamaian nuklir, anti nuklir ya, yang disebut dengan SALT II dengan Presiden Uni Soviet. Nah, luar biasa ketika dia sudah tidak menjadi presiden, apa yang dia lakukan, dia menjadi orang yang mempromosi demokrasi. Dan ketika kita dalam pemilu setelah era Orde Baru ke era reformasi, di pemilihan pertama di era reformasi itu Jimmy Carter Foundation, Yayasan Jimmy Carter itu dikirim orang-orangnya ke Indonesia untuk mengawasi pemilihan umum secara demokrasi di Indonesia. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Jimmy Carter kemudian pulang ke Georgia ya, ke gerejanya yang namanya Maranatha Baptist Church. Dan di sana dia melayani Tuhan. Dia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu, seorang presiden Amerika Serikat, orang yang nomor satu di Amerika, bahkan zaman itu adalah orang yang nomor satu, orang yang pertama di dunia ini. Dia pulang dari pensiun dari presiden, kemudian dia menjadi orang yang melayani Tuhan di gerejanya Maranatha Baptist Church di Georgia, dan kemudian dia melayani sekolah minggu. Nah, sekolah minggu yang dimaksud ini adalah setiap minggu orang-orang dewasa berkumpul dan belajar firman Tuhan, dan Jimmy Carter dan istrinya melayani di sana. Bahkan di usia yang sudah cukup senja dia memutuskan untuk membaca Alkitab dalam bahasa Spanyol. Jadi dia belajar bahasa Spanyol dan dia membaca Alkitab dalam bahasa Spanyol. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya jelaskan ini ingin menggambarkan bahwa Jimmy Carter seorang percaya sungguh-sungguh yang dipakai Tuhan di dalam bangsa dan negara, dan dia mempunyai hidup yang mempunyai dampak ya, yang berdampak secara besar. Jadi apa yang disebut dengan long lasting impact, impact yang sangat luar biasa sebagai seseorang warga negara dan kemudian seseorang yang diutus Tuhan untuk hidup di dalam negaranya. Dia mempunyai dampak yang sangat besar di dalam kehidupannya. Itulah yang dia lakukan, ada inputnya, ada prosesnya, dan kemudian ada outputnya, kemudian ada dampaknya yang besar. Jadi apa yang dilakukan adalah sesuatu investasi dalam kehidupan, dan investasi itu berdampak besar di dalam kehidupannya dan berdampak besar bagi orang lain. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita melakukan kehidupan kita sedemikian rupa sebagai bagian dari bangsa dan negara. Dan sebetulnya yang kita lakukan yaitu kita melakukan investasi di dalam hal-hal yang berdampak besar ya, hal-hal yang berdampak besar, huge and long lasting impact ya. Jadi berdampak yang berjangka panjang dan yang besar. Dan itu merupakan panggilan bagi kita ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Paulus kepada orang Kristen di Titus, bahwa mereka harus hidup sungguh-sungguh, dan apabila mereka punya jabatan, punya posisi, punya tanggung jawab dalam bermasyarakat, maka mereka harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh supaya itu berguna bagi manusia. Firman Tuhan mengatakan lakukan itu sungguh-sungguh supaya itu berguna bagi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, Anda dipanggil untuk
melakukan hal ini, ya, melakukan hal ini. Dan dalam konteks kita yang saat ini dipanggil sebagai orang-orang mempunyai tanggung jawab sipil atau tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita dipanggil untuk melakukan hal itu. Orang Kristen tidak hanya tinggal dalam rumah-rumah tempat ibadah, tapi kita dipanggil untuk keluar. Pada hari Minggu kita beribadah, tapi pada hari-hari lain lebih banyak hari dalam kehidupan kita ini kita berada di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kita berada di sana, dan ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita harus patuh kepada aturan yang berlaku. Kita harus hidup dengan mempunyai tanggung jawab sosial. Kita tidak boleh antisosial, tapi kita harus mempromosikan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat, menghargai orang lain, memperhatikan kepentingan orang lain, dan bekerja sama dengan orang lain. Dan hal yang ketiga, bahwa agar kita berdampak besar dalam kehidupan dalam masyarakat, maka kita harus melakukan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Alkitab berkata, kamu harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan hasil yang baik dan itu berguna bagi manusia. Tapi dalam konteks bulan ini kita udah masuk kita pada akhir bulan Agustus, pada konteks bulan Agustus atau bulan kemerdekaan ini, sekali lagi kita diingatkan bahwa kita ini bagian dari bangsa dan negara ini. Dan apabila Anda dalam posisi-posisi di tengah-tengah bangsa dan negara yang mempunyai kontribusi yang bisa membuat Anda berkontribusi, maka Anda harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh sebagai pemerintah, sebagai bagian dari pemerintah di tengah-tengah pemerintahan, ya, kita harus melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan apabila Anda di tengah-tengah non pemerintah, melakukan bisnis, melakukan tanggung jawab yang berbeda-beda di tengah-tengah masyarakat, kita harus melakukan itu sungguh-sungguh dengan satu prinsip. Apa yang kita lakukan harus memiliki yang disebut dengan dampak jangka panjang dan yang besar. Jadi huge and long lasting impact. Setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup di tengah-tengah masyarakat agar bisa berdampak secara besar, ya, secara besar dan dalam jangka panjang. Jadi kalau hari ini Anda tidak menyadari itu, maka Anda dipanggil untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada Anda. Pertanyaannya, apakah Anda sudah berkarya sedemikian rupa di bangsa ini sehingga itu menghasilkan yang disebut dengan dampak yang besar dan berjangka panjang. Berjangka panjang artinya bahwa dia harus tetap ada dari waktu ke waktu, meskipun kita sudah pensiun, meskipun kita sudah tidak berkarya lagi, ya, karena usia dan sebagainya, namun apa yang kita lakukan sebelumnya itu tetap berdampak besar dan berdampak dalam jangka panjang. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memanggil Anda untuk hidup di bangsa dan negara ini dengan takut kepada pemerintah, dengan mengasihi sesama manusia, dan yang terakhir dengan supaya Anda berdampak besar dan berdampak jangka panjang di dalam kehidupanmu. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.